Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ocha Delani Sutra dari kelompok satu yang akan mempresentasikan materi kita mengenai Capital Budgeting in Europe, Confronting Theory with Practice. Yang mana pembahasannya yang pertama yaitu Introduction, Literature Review, Research Methods, Main Results, Managerial Implication, and Conclusion. Yang pertama yaitu Introduction atau perkenalan. Penganggaran modal memiliki peran yang sangat penting dalam strategi manajemen keuangan di setiap perusahaan. Penganggaran modal adalah proses mengevaluasi dan memilih investasi jangka panjang yang konsisten dengan tujuan bisnis untuk memaksimalkan kekayaan si pemilik. Keputusan ini mengharuskan suatu perusahaan mendefinisikan semua langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa kriteria pengambilan keputusan mendukung strategi bisnis dan kesadaran bahwa bisnis tersebut dapat dimanfaatkan untuk keunggulan kompetitif pada sumber daya dan bagaimana melakukan keputusan yang berkaitan dengan penggunaan sumber dayanya. Seperti sumber daya keuangan panggilan untuk manajer untuk membuat suatu keputusan. Pembahasan ini didasarkan pada survei terhadap manajer perusahaan di 3 negara yang berbeda dari Uni Eropa tentang bagaimana mereka melakukan praktek-praktek penganggaran modal. Selanjutnya yaitu tinjauan literatur. Para peneliti menyatakan bahwa penganggaran modal bukan keputusan yang dangkal. Sebuah bisnis yang memiliki kemampuan untuk secara efektif mengembangkan mekanisme yang memungkinkan untuk penganggaran modal mungkin menyadari keunggulan yang kompetitif yang lebih baik atas para pesaingnya di lingkungan yang ditandai dengan perubahan dan volatilitas. Banyak penelitian telah dilakukan di seluruh dunia yang memberikan hasil yang menarik tentang praktek-praktek penganggaran modal. Manajer menggunakan teknik yang berbeda untuk memfasilitasi prosedur penganggaran modal. Dalam prakteknya, penganggaran modal berbeda dari industri ke industri lain, dari suatu negara ke negara lain. Kesimpulan pertama yang penting adalah bahwa dalam pengambilan keputusan manajerial, teori tampaknya diabaikan dalam sebuah praktek. Studi ini berfokus pada berbagai negara seperti Italia, Belanda, Cina, Singapura, dan negara-negara Asia lainnya seperti Swedia, Kanada, Amerika Serikat, dan Inggris. Survei ini menunjukkan bahwa kecanggihan teknik analisis yang digunakan oleh eksekutif telah meningkat dari waktu ke waktu. Tetapi, literatur tentang teknik penganggaran modal menyajikan fragmentasi yang tinggi. Menurut Kester, tahun 1999, yang menegaskan bahwa discount cash flow, net present value, dan internal rate of return telah menjadi metode yang dominan untuk mengevaluasi modal investasi. Dan menurut Rossi, tahun 2014 menunjukkan bahwa PP, NPV adalah metode yang paling sering digunakan. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa perusahaan seharusnya tidak hanya menggunakan satu teknik penganggaran modal saja, tetapi juga berlaku setidaknya 2 atau 3 metode ketika mengevaluasi sebuah proyek. Graham and Harvey tahun 2001 melakukan survei terhadap 392 CFO tentang biaya modal, penganggaran modal, dan struktur modal. Hasil mengungkapkan bahwa perusahaan besar sangat bergantung pada teknik present value dan capital asset pricing model. Sementara perusahaan kecil relatif cenderung menggunakan kriteria payback. Menurut peneliti Brownen, pada tahun 2004 melakukan survei terhadap 313 CFO di 4 negara Eropa, yaitu Inggris, Belanda, Jerman, dan Prancis. Pada penganggaran modal, biaya modal, struktur modal, dan tata kelola perusahaan. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan besar sering menggunakan teknik nilai sekarang dan capital asset pricing model ketika menilai kelayakan finansial peluang investasi. CFO perusahaan kecil masih mengandalkan kriteria payback. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini berusaha untuk mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif yang berkaitan dengan praktek-praktek penganggaran modal di 3 negara Eropa,
yaitu Italia, Prancis, dan Spanyol. Data diperoleh melalui survei dari perusahaan bisnis. Subjek penelitian adalah CFO yang bertanggung jawab untuk keputusan penganggaran modal. Tujuan dari uji coba adalah untuk memeriksa relevansi pertanyaan sebelum diwawancara. Pendekatan deskriptif dengan temuan penelitian diadopsi. Bisa dilihat pada gambar 1, yaitu mengatakan bahwa partisipasi dalam survei di negara Italia lebih besar dibanding 2 negara lainnya. Selanjutnya yaitu hasil utama. Bagian berikut membahas temuan-temuan utama dan hasil survei pada teknik penganggaran modal yang digunakan oleh 43 perusahaan di Eropa. Klasifikasi pertama mempertimbangkan ukuran bisnis dan sektor perusahaan yang terlibat. Dari total 43 responden, 25% yang memenuhi syarat sebagai perusahaan besar, sementara 75%-nya adalah UKM. Para responden lebih dikategorikan menurut industri. Dari perusahaan dalam survei, 53,49% mewakili sektor jasa, 18,60% berada di retail, dan sisanya 27,91% yang terlibat dalam kegiatan manufaktur. Di dalam hasil utama ini terdapat beberapa pembagian. Yang pertama yaitu teknik penganggaran modal yang digunakan. Peneliti membedakan antara dua teknik DCF, yaitu tradisional dan modern. Manajer dapat menggunakan salah satu dari teknik ini. Teori penganggaran modal menggunakan teknik DCF berdasarkan nilai waktu dari uang. Manajer membuat keputusan penganggaran modal didasarkan pada asumsi bahwa tujuan utama dari bisnis adalah untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Graham dan Harvey tahun 2001 menjelaskan mengapa teknik DCF telah menjadi teknik yang dominan untuk mengevaluasi keputusan penganggaran modal, terutama di perusahaan besar untuk menjadi lebih terstruktur. Namun, Graham dan Harvey tersebut dalam penelitian ini mereka menyimpulkan bahwa karena keterampilan manajerial terbatas dan terjadi kerumitan dalam teknik seperti metode payback terus mendominasi penganggaran modal pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu teknik penganggaran modal yang digunakan oleh sektor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PP lebih sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan di sektor manufaktur, sementara perusahaan di sektor jasa lebih memilih IRR. Metode NPV tampaknya digunakan pada tingkat yang sama dengan perusahaan-perusahaan di kedua sektor retail dan layanan. ARR tampaknya menjadi teknik di semua sektor usaha. Bisa kita lihat pada tabel 3 yang menunjukkan persentase penggunaan metode yang berbeda dengan sektor bisnis. Selanjutnya yaitu teknik penganggaran modal yang digunakan oleh ukuran. Hasil ini mengkonfirmasi teori bahwa ukuran perusahaan meningkat. Penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan kecil lebih sering menggunakan teknik PP daripada teknik NPV dan IRR, sedangkan perusahaan besar lebih sering menggunakan NPV dan IRR. Selanjutnya yaitu sektor bisnis dan tahap yang paling penting dalam penganggaran modal. Teknik penganggaran modal adalah proses yang kompleks didasarkan pada langkah yang berbeda. Menurut Gitman tahun 2008, yang mendefinisikan 5 langkah yang berbeda, yaitu usulan, review, dan analisis, pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Dalam studi ini, keputusan penganggaran modal dikategorikan menjadi 4 langkah. Yang pertama definisi proyek, analisis dan seleksi, implementasi, dan ulasan. Masing-masing tahap ini memiliki kepentingan yang besar, tetapi manajer atau pengusaha memberikan bobot yang berbeda untuk setiap tahap. Bisa kita lihat pada gambar 3, yaitu betapa pentingnya langkah penganggaran modal di setiap negara-negara. Selanjutnya yaitu definisi suku bunga yang digunakan dalam penganggaran modal. Keputusan penganggaran modal didasarkan pada tingkat suku bunga. Bahkan, suku bunga memainkan peran penting dalam keputusan-keputusan yang kompleks. Dalam penelitian ini, 27,91 responden menggunakan biaya pinjaman bank dengan keputusan-keputusan yang kompleks.
sedangkan 16,28% digunakan rata-rata tertimbang biaya modal atau WACC, dan 20,93% menggunakan pengalaman masa lalu sebagai dasar untuk menentukan biaya modal. Dapat kita lihat pada gambar 4. Yang mana hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara yang pertama ukuran bisnis dan tingkat bunga yang dibebankan, dan sektor bisnis dan tingkat bunga yang dikenakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 55% dari manajer pengusaha menggunakan teknik non-kuantitatif untuk mempertimbangkan risiko saat memutuskan untuk berinvestasi dalam aset tetap. Dalam hal sektor bisnis dan penggunaan teknik non-kuantitatif, 49% dari perusahaan manufaktur yang disurvei menggunakan teknik ini, seperti yang dilakukan 41% dari perusahaan-perusahaan sektor retail dan 63% dari perusahaan sektor jasa. Sebuah analisis untuk negara menunjukkan ada perbedaan antara Perancis, Spanyol, dan Italia. Dapat kita lihat pada gambar 5. Perusahaan-perusahaan Italia lebih memilih untuk menggunakan biaya pinjaman bank, yaitu sekitar 33% dengan menggunakan suku bunga pinjaman mereka. Sedikit bagian penggunaan WACC, yaitu sekitar 14%. Perusahaan Spanyol lebih memilih suku bunga pengalaman masa lalu, yaitu sebesar 46%. Selanjutnya yaitu pengambil keputusan penganggaran modal. Dalam keputusan penganggaran modal, membuat keputusan sangatlah penting. Perusahaan yang berbeda menggunakan pembuat keputusan yang berbeda untuk membuat keputusan penganggaran modal. Dapat dilihat pada tabel 8 yang menunjukkan para pengambil keputusan yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan penganggaran modal dalam ukuran bisnis. Hasil ini menunjukkan bahwa sekitar 60% dari pemilik usaha yang secara langsung bertanggung jawab untuk keputusan penganggaran modalnya. Selanjutnya yaitu implikasi manajerial. Sebuah kesenjangan teori praktek tetap dalam aplikasi DCF antara perusahaan dari Eropa Selatan, terlepas dari tidak menggunakan DCF dan beberapa bidang analisis DCF yang keliru. Penelitian ini mengevaluasi proyek-proyek investasi atau kebijakan penganggaran modal dengan pengetahuan tentang perangkap umum bahwa jika ditindaklanjuti bisa meningkatkan pengambilan keputusan. Hal ini dimungkinkan untuk menggarisbawahi beberapa perbedaan antara perusahaan di negara yang berbeda. Perusahaan Prancis memiliki keakraban dengan teknik penganggaran modal, tetapi ada banyak kekurangan dalam proses mereka. Perusahaan Spanyol dan Italia memiliki lebih banyak masalah, dan perusahaan harus memberikan pelatihan bagi manajer dan melakukan analisis untuk memastikan bahwa alat penganggaran modal secara umum dan DCF khususnya telah diterapkan sesuai dengan buku teks normatif pendekatan. Beberapa daerah perlu ditekankan selama pelatihan dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, yang mana pelatihannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah DCF. Yang kedua, keunggulan NPV lebih dari PP dan IRR. Yang ketiga, diskon tarif beberapa untuk proyek-proyek atau divisi dengan risiko yang berbeda-beda. Yang keempat, beban bunga untuk mengabaikan ketika menghitung kas yang diharapkan mengalir. Yang kelima, apakah WACC adalah tingkat diskonto yang tepat untuk pembiayaan? Yang keenam, staf yang berdedikasi. Yang ketujuh, model standar. Yang kedelapan, sistem informasi penganggaran modal yang mendukung untuk memastikan parameter yang tersedia seperti tingkat kehidupan dan inflasi ekonomi yang diharapkan. Yang ke-9, produk perangkat lunak untuk membuat analisis yang diperlukan lebih mudah. Yang ke-10, audit pasca investasi, dan selanjutnya pelatihan dan ulasan untuk kepatuhan. Pertimbangan ini menunjukkan masalah utama dalam penerapan teknik penganggaran modal di UKM Eropa Selatan. Penggunaan PP dan IRR menunjukkan bahwa sejumlah besar perusahaan memiliki visi jangka pendek. Masalah sebenarnya adalah kurangnya audit pasca investasi. Ini adalah kelemahan yang signifikan karena mereka tidak memiliki persepsi manfaat audit pasca investasi dalam proses penganggaran modal mereka. Bahkan, pasca audit merupakan aspek yang penting yang dapat membantu perusahaan membandingkan hasil aktual dengan hasil yang diperkirakan
dan menjelaskan perbedaannya. Sebuah audit pasca investasi dapat dilakukan untuk menyediakan manajemen dengan umpan balik tentang kinerja proyek, sehingga manajemen dapat membandingkan hasil dengan biaya dan manfaat yang diharapkan pada saat proyek itu terpilih. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Penelitian ini telah mengungkapkan sifat praktik penganggaran modal di beberapa negara di Eropa Selatan. Secara khusus, variabel yang berbeda dalam praktik penganggaran modal di dalam negara tersebut, dan dampak dari ukuran bisnis, proses penganggaran modal, dan hubungan antara variabel tertentu, dan penganggaran modal. Analisis di negara-negara menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan besar antara perusahaan tersebut. Perusahaan Prancis menyajikan beberapa hasil yang berbeda, tetapi tidak ada perbedaan yang signifikan antara negara-negara itu. Penelitian ini telah menunjukkan bahwa penganggaran modal pengembalian keputusan merupakan suatu proses yang kompleks. Bahkan di perusahaan-perusahaan ini, pemilik bisnis secara langsung bertanggung jawab untuk keputusan penganggaran modal. Bagi sebagian besar perusahaan dalam sampel, keputusan penganggaran modal dibuat oleh orang-orang yang tidak memiliki pelatihan yang tepat. Selain itu, hasil menunjukkan bahwa perusahaan besar cenderung memanfaatkan diskon tarif yang lebih canggih daripada standar biaya perusahaan modal. Perbedaan ini konsisten dalam praktek keuangan perusahaan sepanjang dimensi ukuran adalah hasil yang sangat menarik, yang mungkin membantu untuk memahami anomali ukuran terdokumentasi dengan baik dalam literatur harga aset. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.